Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 Hukum Pidana Internasional yang terdiri atas Abdul Aziz, Suparjo, Atika, Nifa Hesti, dan Melia Ramadhani yang akan mempresentasikan terkait dengan mengapa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. Latar belakang. Latar belakang mengapa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, bahwasanya kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan agresi adalah merupakan kejahatan yang shocking to the conscience of humankind. Kejahatan ini sejak lama digolongkan oleh hukum internasional sebagai heinous crimes, the most serious crimes, gross violation of human rights. Tidak ada satu negara pun yang menginginkan kejahatan tersebut terjadi di wilayahnya dan menjadikan rakyatnya sebagai korban dari kejahatan ini. Pengalaman juga memperlihatkan bahwa kejahatan ini dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, namun juga memerlukan kerjasama internasional. Kemudian tidak banyak yang mengetahui bahwa setiap tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional Sedunia. Tanggal 17 Juli merupakan sebuah momentum penting ditandai dengan kesepakatan negara-negara dalam Statuta Roma untuk membentuk pengadilan pidana internasional atau yang kita kenal sebagai ICC. Pada bulan Juli 2002, Statuta Roma menjadi dasar hukum pendirian Mahkamah Pidana Internasional yang permanen atau disingkat ICC. Mulai berlaku setelah diratifikasi lebih dari 60 negara begitu. Kemudian saat ini Statuta Roma telah diratifikasi oleh 122 negara di dunia. Penting untuk dipahami bahwa setidaknya terdapat dua prinsip dasar ICC memperlakukan jurisdiksinya, yaitu yang pertama ada prinsip non-retroactivity, yang artinya prinsip yang menekankan bahwa ICC hanya dapat mengadili the most serious crimes setelah Statuta Roma entry into force, yakni setelah tahun 2002, tepatnya bulan Juli. Tertuang dalam pasal 11 Statuta Roma. Lebih lanjut, pasal ini juga menjelaskan bahwa negara yang mengeksekusi ICC setelah Statuta Roma intro force, maka ICC hanya mengadili kejahatan setelah statuta tersebut berlaku bagi negara yang bersangkutan. Prinsip non-retroactivity ini dinilai sangat penting sehingga dituangkan dalam dua pasal Statuta Roma. Selain pasal 11, prinsip ini juga dijelaskan dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa ICC hanya mengadili tindakan yang dilakukan setelah Statuta Roma. Kemudian prinsip yang kedua, ada prinsip complementarity, yaitu prinsip ini tidak dikenal dalam pengadilan pidana internasional ad hoc sebelumnya, yakni pengadilan Nuremberg dan Tokyo serta ICTY dan ICTR. Pengadilan tersebut memperlakukan prinsip yang dikenal dengan primacy jurisdiction, di mana pengadilan tersebut mensyaratkan pelaku untuk diutamakan diadili di muka pengadilan ad hoc tersebut. Sebaliknya, ICC menjunjung tinggi kedaulatan negara, di mana ICC hanya berlaku ketika hukum nasional dari negara tidak mau atau unwilling atau tidak mampu atau unable untuk mengadili pelaku. Hal ini juga dapat dilihat dalam preambul Statuta Roma, yang pada intinya ICC hanya berlaku sebagai komplement atau pelengkap. Dengan kata lain, penegakan hukum bagi kejahatan internasional adalah merupakan kewajiban negara. ICC hanya hadir sebagai mekanisme pelengkap ketika negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan tersebut. Syarat suatu negara unwilling atau unable dapat dilihat dalam pasal 17 Statuta Roma sebagai syarat admissibility dari ICC tersebut. Dengan demikian, jangan pernah membandingkan bahwa prosedur membawa perkara ke muka ICC sama dengan pengadilan pidana internasional ad hoc sebelumnya. Begitu. ICC adalah pengadilan internasional untuk kejahatan internasional yang di Indonesia diistilahkan sebagai pelanggaran HAM berat. Kendala ratifikasi Statuta Roma muncul kekhawatiran terhadap keberadaan Mahkamah Pidana Internasional antara lain. 1. Adanya kekhawatiran bahwa Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. 2. Proses penerapan prinsip complementarity principle yang menentukan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dianggap dilakukan melalui proses politik. 3. Dominasi kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam Mahkamah Pidana Internasional dipandang akan menyulitkan posisi Indonesia apabila meratifikasi Statuta Roma.
4. Ratifikasi Statuta Roma dapat memberikan dampak negatif terhadap hubungan bilateral RI Amerika Serikat yang akhir-akhir ini sudah semakin baik. 5. Indonesia sebaiknya meratifikasi Statuta Roma menunggu setelah semua hukum nasional siap untuk melaksanakannya di dalam negeri. 6. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan agresi akan menyulitkan Indonesia apabila meratifikasi Statuta Roma. Meski belum meratifikasi Statuta Roma, namun dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi masa lalu, Indonesia membentuk pengadilan HAM yang bersifat ad hoc dan berwenang mengadili perkara secara retroaktif. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjadi dasar hukum untuk pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selanjutnya, keberadaan pengadilan HAM ad hoc yang mengesampingkan prinsip non-retroaktif menimbulkan wacana perdebatan di masyarakat. Pengesampingan prinsip non-retroaktif dianggap bertentangan dengan konstitusi, terutama pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang secara tegas mengatur hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan kata lain, secara tersurat, konstitusi memasukkan prinsip non-retroaktif sebagai non-derogable rights. Namun, dalam pengujian pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Abilio Osario Suarez, putusan nomor 065 PUU-2/2004. MK berpendapat bahwa keberadaan pengadilan HAM ad hoc tidak bertentangan dengan konstitusi. Prinsip non-retroaktif melalui pembentukan pengadilan hak asasi manusia yang sifatnya sementara dan dilakukan secara hati-hati. Prinsip kehati-hatian dalam pembentukan pengadilan hak asasi manusia dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain, yang pertama, adanya pembentukan hanya dapat dilakukan pada peristiwa-peristiwa tertentu saja dengan berdasarkan pada locus delicti dan tempus delicti yang terbatas. Tidak dipergunakan untuk peristiwa yang bersifat umum atau universal. Dan yang kedua, pengadilan hak asasi manusia ad hoc hanya dapat dibentuk berdasarkan pada usul DPR saja. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR merupakan representasi dari masyarakat. Artinya, elemen rakyat yang berperan penting dan menentukan kategori mana saja pelanggaran HAM yang dapat dikatakan berat. Hal tersebut dilakukan sebelum adanya undang-undang yang mengatur pengadilan hak asasi manusia, maka solusi yang dapat diambil dalam menyelesaikan perkara yaitu dengan melalui pengadilan ad hoc. Namun, dapat kita ketahui bahwa hak asasi manusia Indonesia jauh lebih baik pada saat ini dibanding dengan masa terdahulu, yang masih sangat rendah akan menjunjung tinggi artinya hak asasi manusia. Meskipun tidak dapat kita pungkiri, masih terdapat beberapa kejahatan yang terjadi di Indonesia, terutama khususnya pada hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri terdapat proses adjudikasi dan non-adjudikasi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang telah banyak ditangani oleh lembaga-lembaga yang khususnya dibentuk untuk menangani dan mempayungi penegakan hukum hak asasi manusia. Seperti contohnya Komnas HAM, Komisi Ombudsman, serta lembaga swadaya masyarakat yang berperan menjadi pengawas watchdog terkait upaya penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya, berbeda dengan pengadilan pidana yang memiliki peran lain dengan lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya. Hukum pidana memiliki sifat yang mendasar, yaitu represif dan memberikan efek jera pada pelaku yang melakukan kejahatan. Hal tersebut disebut dengan deterrent effect, sehingga penegakannya dilakukan oleh pengadilan pidana yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari pelaku atas tindakan yang telah ia lakukan, yang dapat merugikan orang lain, masyarakat, serta negara.
Hal tersebut selaras dengan tujuan dari Pengadilan Pidana Internasional yang bertujuan untuk memutus kekebalan hukum dari para pelaku yang disebut dengan impunity. Dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang meliputi mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari sistem hukum Indonesia dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal tersebut menjadi peluang untuk dilakukannya ratifikasi terhadap Statuta Roma. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan, yakni kehadiran Pengadilan Internasional Permanen merupakan realisasi dari upaya masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kejahatan-kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Pengadilan yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tersebut telah diratifikasi oleh 123 negara. Indonesia sendiri sudah lama didesak oleh negara-negara Eropa, termasuk Belanda, untuk segera meratifikasi Statuta Roma. Meski Indonesia sejak tahun 1998 mendukung keberadaan Mahkamah Pidana Internasional, hingga kini pemerintah dan DPR belum meratifikasi Statuta Roma. Dengan meratifikasi Statuta Roma, Indonesia akan menjadi pihak dalam Mahkamah Pidana Internasional. Jika Indonesia meratifikasi Statuta Roma, maka TNI khawatir akan dijadikan target Pengadilan Pidana Internasional. Sebab Pengadilan Pidana Internasional tak mengenal asas retroaktif. Artinya, pelaku pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan sebelum kita meratifikasi Statuta Roma tak bisa diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Ini mengingat di Indonesia telah ada pengadilan HAM yang memiliki yurisdiksi mengadili pelaku kejahatan internasional. Saat ini, aparat kepolisian dan TNI kerap tidak bisa banyak berbuat dalam menghadapi konflik horizontal karena khawatir atas tuduhan pelanggaran HAM berat. Bila Indonesia telah meratifikasi Statuta Roma, bukannya tidak mungkin aparat kepolisian dan TNI semakin tidak akan mengambil tindakan terhadap kejahatan internasional, bahwa generasi muda pun akan menjauh untuk masuk menjadi anggota TNI dan Polri, sebab mereka tidak menginginkan menjadi pesakitan atas tuduhan pelanggaran HAM berat bila berada di wilayah konflik tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.